Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko. Saya dari TIA Pagi. NIM saya 17143111043. Di sini saya akan menerangkan tentang coding Python menggunakan Google Colab untuk clustering. Sebelum kita lanjut, apa itu clustering? Clustering adalah metode pengelompokan data menurut TAN 2006. Clustering adalah sebuah proses untuk pengelompokan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari credit card dataset for clustering Kaggle. Di sini saya sudah menemukannya. Kita klik. Nah, sebelum kita mendownload, kita baca deskripsinya. Di sini ada 9.000 data aktif selama kurang lebih 6 bulan. Lalu ada 18 variabel. Berhubung saya sudah download, nanti akan tampil di Google Drive saya seperti ini. Berikut merupakan contoh coding Python di Google Colab untuk melakukan clustering data kartu kredit menggunakan metode hierarchical clustering. Yang pertama, import library. Di sini ada library NumPy. Library NumPy berfungsi untuk mengelola data, terutama array dan melakukan komputasi. Lalu ada library Panda. Library Panda digunakan untuk membaca file CSV dan menampilkan data dalam bentuk tabel. Lalu ada library Seaborn. Library Seaborn digunakan untuk melakukan plot variabel dalam bentuk diagram batang. Di sini adalah proses clusteringnya. Lalu ada Silhouette Score. Silhouette Score digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Lalu ada Standard Scaler. Standard Scaler digunakan untuk melakukan pre-processing dan menyeragamkan rentang nilai data pada dataset. Lalu ada PCA dan Constant Similarity. Ini digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Langkah selanjutnya, di sini kita akan membaca file CSV yang terdapat pada Google Drive yang sudah kita download tadi. Di sini saya sudah masukkan ke dalam folder AKK. Nanti akan seperti ini. Lalu yang langkah selanjutnya adalah menghapus kolom cache ID karena tidak diperlukan. Dataset crop cost ID. Lalu langkah selanjutnya adalah mengecek apakah terdapat data yang kosong. Ini hasilnya. Lalu langkah selanjutnya adalah mengisi data kosong dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Seperti ini. Menyeragamkan rentang nilai pada tiap kolom dataset menggunakan standard scaler. Fungsi standard scaler adalah untuk memetakan nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan variansi dari tiap kolom. Langkah selanjutnya adalah hierarki data digambarkan dalam dendrogram. Hierarki data digambarkan dalam dendrogram dilakukan pemangkasan data yang ditampilkan dalam option truncate mode. Apabila tidak dipangkas pada truncate modenya, akan dilakukan visualisasi pada keseluruhan data yang berjumlah 9.000. Dari dendrogram ini, clustering menjadi dua cluster dapat dilakukan dengan memotong satu garis teratas. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah cluster terbaik menggunakan Silhouette Score. Untuk menentukan jumlah cluster terbaik dapat menggunakan Silhouette Score. Dilakukan perhitungan untuk dua jumlah cluster hingga 10 cluster. Semakin tinggi Silhouette Score, maka semakin baik cluster yang terbentuk. Di sini terlihat dua cluster adalah yang terbaik.
Hasil clustering dikatakan baik jika data-data dalam satu cluster berbeda jauh dengan data cluster lain atau memiliki interclass variance yang tinggi apabila data dalam satu cluster mirip dengan data yang lain. Di sini yang paling bagus adalah nomor 2. Langkah selanjutnya adalah melakukan clustering dengan metode hierarchical clustering dengan jumlah 3 cluster. Data pertama, keempat, dan kelima sama-sama pada cluster pertama. Lalu data 1, 4, dan 5 pada dataset asli memang memiliki kemiripan pada beberapa kolom, dan ketiga data tersebut berbeda jauh dengan data kedua dan ketiga. Langkah selanjutnya adalah visualisasi cluster. Langkah selanjutnya adalah visualisasi frekuensi nilai suatu fitur. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, visualisasi cluster bisa menggunakan scatter plot agar lebih mudah dipahami. Karena scatter plot digambarkan pada bintang 2D, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan dua fitur, yaitu sumbu X dan Y. Padahal data dengan memiliki 17 fitur, maka perlu mereduksi dimensi data menggunakan metode PCA. Langkah selanjutnya adalah hasil visualisasi clustering dataset pada kartu kredit. Setelah terbentuk data baru dengan dua fitur X dan Y, lalu dilakukan pewarnaan dan pelabelan pada cluster berikut merupakan scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 buah cluster. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.